Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas soal analogi kalimat. Jadi, kali ini kita akan mengerjakan 3 soal. Oke, bisa teman-teman lihat. Jadi, di sini ada nomor 7. Kemudian, rumah adalah tempat tinggal. Tunggu sebentar. Nah, rumah adalah tempat tinggal. Kemudian sekolah adalah tempat. Nah, berarti kita diminta untuk mencari kira-kira sekolah ini bisa dikatakan sebagai tempat apa, seperti dengan rumah yang dikatakan sebagai tempat kita tinggal. Oke. Jadi di sini ada 4 pilihan. Yang pertama ada bekerja. Apakah sekolah tempat bekerja? Ya, memang sekolah merupakan tempat bekerja, tapi hanya sebagian orang, yaitu guru. Jadi bekerja ini masih bukan jawaban yang tepat, karena rumah memang pada umumnya adalah sebuah tempat untuk ditinggali, walaupun rumah bisa menjadi sebuah rumah produksi dan lain-lain. Kemudian di bagian C, sekolah adalah tempat makan. Ini juga tidak, meskipun ada tempat makan di dalam sekolah, tapi secara umum sekolah bukan tempat makan. Bermain juga sama. Jadi memang di dalam sekolah, utamanya TK, itu ada tempat bermain, tapi secara umum sekolah dikenal bukan sebagai tempat bermain. Kemudian yang terakhir ada pilihan belajar. Nah, memang identiknya sekolah merupakan tempat manusia untuk belajar secara umum ya. Jadi ini memang bagian juga dari sekolah, tapi yang paling umum adalah sekolah itu merupakan tempat untuk belajar, kayak gitu. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu nomor 8. Nah, bagi teman-teman, coba deh untuk menjawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi di soal nomor 8 itu ada kata buah adalah hasil dari tanaman. Sedangkan daging adalah hasil dari apa, kayak gitu ya. Oke, jadi kata pertama ini merupakan sebuah hasil. Kata pertama merupakan sebuah hasil yang hasilnya ini berasal dari si kata kedua. Maka berarti daging ini merupakan hasil dari kata apa, kayak gitu ya. Oke, karena di sini ada 4 pilihan jawaban, kita mulai dari bawah dulu. Nah, jadi di bagian D ada dikatakan bahwa daging itu berasal dari tumbuhan. Ini sama sekali bukan jawaban yang tepat, karena tumbuhan itu hampir sama dengan tanaman, sehingga lebih tepatnya tumbuhan ini bisa berupa sayuran. Jadi kalau misal soalnya sayuran adalah hasil dari, nah tumbuhan bisa kita pilih. Namun di soal ini adalah yang ditanyakan sebuah daging. Nah, daging ini berasal dari apa, kayak gitu. Kemudian di C ada kata air. Nah, bukan juga teman-teman, ini sama sekali nggak ada hubungannya. Kemudian apalagi batu, tidak mungkin. Kemudian di sini ada kata hewan. Nah, bener banget. Jadi daging itu berasal dari hewan. Meskipun sekarang ada lagi
teknologi baru yang bisa membuat daging dari tumbuhan atau mengolah daging dari tumbuhan dicampur daging, tapi hasil dari daging merupakan hasil dari si hewan, kayak gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang masih terkendala dari segi pengetahuan cara mengerjakan atau bahkan belum mengetahui kemampuan kalian itu sudah sampai mana, teman-teman wajib banget bergabung bersama Kelas Ide. Jadi Kelas Ide ini merupakan sebuah platform yang menyediakan soal-soal terupdate yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal, seperti teman-teman sedang melakukan simulasi untuk mengerjakan soal-soal TIU CPNS. Jadi teman-teman yang masih bingung untuk mencari platform apa yang kiranya cocok untuk menjadi teman bagi teman-teman untuk mengasah kemampuan, nah teman-teman bisa banget bergabung di sini. Nah, bagi penonton setia dari Mars Entertainment, teman-teman bisa menggunakan kode Mars ASN saat akan melakukan payment, karena ketika teman-teman menggunakan kode ini maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Dengan harga yang terjangkau, teman-teman bisa mendapatkan update-update soal terbaru, sekaligus teman-teman bisa merasakan simulasi untuk mengerjakan soal-soal CPNS kayak gitu. Mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, jadi di soal nomor 9 ini ada kata buku merupakan atau adalah alat tulis, sedangkan pensil adalah apa? Kayak gitu. Oke, jadi secara umum memang buku itu digunakan sebagai alat tulis, meskipun ada buku itu ada macamnya lagi. Misalnya ada buku tulis, kemudian ada juga buku gambar. Tapi secara umum yang kita tahu buku itu digunakan atau secara umum dikenal sebagai alat tulis, tempat kita untuk mencatat, ya termasuk menulis lah itu. Jadi kira-kira secara umum pensil ini dikenal sebagai alat apa? Karena semua pilihan ini mengatakan alat. Nah, kira-kira pensil itu lebih tepat digunakan sebagai alat apa? Kayak gitu ya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Oke, mari kita mulai dari pilihan A. Jadi di sini yang A, alat makan. Nah, ini sama sekali enggak ya teman-teman, karena pensil itu bukan merupakan alat makan. Oke, lanjut lagi di pilihan B, ada alat olahraga. Nah, ini juga tidak sama sekali, karena pensil itu bukan alat untuk berolahraga teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang C, pensil digunakan sebagai alat menggambar. Nah, ini bisa jadi karena ketika menggambar kita perlu membuat sketsa. Nah, bagaimana cara membuat sketsa? Salah satunya adalah dengan menggunakan pensil. Secara umumnya memang kita menggunakan pensil kayak gitu. Kemudian yang terakhir, alat musik, ini sama sekali tidak nyambung juga ya. Jadi pensil bukan sebagai alat musik. Nah, dari semua pilihan yang ada, pilihan yang paling memungkinkan dan yang paling benar adalah bagian C, yaitu pensil adalah alat menggambar. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Jangan lupa untuk latihan soal lagi. Terima kasih.